Halo anak-anak, bertemu lagi bersama Pak Tatang. Hari ini kita akan mempelajari mengenai keragaman agama di Indonesia. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh negara. Yang pertama ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama Islam memiliki kitab suci yaitu Al-Quran. Tempat peribadatannya disebut masjid, dan pemimpin agamanya disebut atau dipanggil ustadz atau kiai. Islam juga memiliki perayaan hari besar seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri merupakan hari raya agama Islam yang bertepatan pada tanggal 1 Syawal yang diperingati setelah umat Islam melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh. Di malam sebelum hari raya, umat Islam disunahkan memandangkan takbir. Setelah itu di pagi harinya, umat Islam melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri. Setelah sholat selesai, kaum muslimin Indonesia memiliki tradisi saling bermaaf-maafan. Terkadang juga beberapa orang akan berziarah mengunjungi kuburan. Idul Adha adalah sebuah hari raya Islam. Pada hari itu diperingati sebuah peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim yang bersedia untuk mengorbankan putranya Ismail untuk Allah. Kemudian sembelihan itu digantikan oleh Allah dengan domba. Selanjutnya, agama Kristen. Kitab sucinya adalah Alkitab dan memiliki tempat ibadah yang bernama gereja, dan pemimpin agamanya disebut atau dipanggil pendeta. Selanjutnya, agama Katolik memiliki kitab suci Alkitab, tempat ibadahnya gereja, dan memiliki pemimpin yang dipanggil paus atau pastor. Hari raya Protestan dan Katolik itu sama. Agama ini memperingati Natal dan Paskah. Natal adalah hari raya umat Kristen yang diperingati setiap tahun pada tanggal 25 Desember untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Natal dirayakan dalam kebaktian malam pada tanggal 24 Desember dan kebaktian pada tanggal 25 Desember. Bersabdalah, ajarlah, berkatilah kami semua, agar hidup kami sungguh-sungguh menjadi semakin sesuai dengan kehendak Allah yang menyertai kehadiran-Mu di dunia ini. Tuhan Yesus, kami juga mohon berkat-Mu. Bagi umat Kristen, Paskah identik dengan Yesus. Jemaat Kristen hingga saat ini percaya bahwa Yesus disalibkan, mati, dan dikuburkan, dan hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Paskah merayakan hari kebangkitan tersebut dan merupakan perayaan yang terpenting karena memperingati peristiwa yang paling sakral dalam hidup Yesus, seperti yang tercatat di dalam keempat Injil di Perjanjian Baru. Perayaan ini juga dinamakan Minggu Paskah, Hari Kebangkitan, atau Minggu Kebangkitan. Selanjutnya agama Hindu. Agama Hindu memiliki kitab suci yaitu Weda, dan memiliki tempat peribadatan yang disebut pura, dan memiliki pemimpin agama yang disebut dengan pedanda atau pandita. Umat Hindu merayakan hari besarnya yaitu Hari Raya Nyepi.
Tujuan utama Hari Raya Nyepi adalah memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mensucikan alam manusia dan alam semesta. Sebelum Hari Raya Nyepi, terdapat beberapa rangkaian upacara yang dilakukan umat Hindu, khususnya di daerah Bali. Hari Raya Nyepi adalah hari raya yang tidak ada aktivitas seperti biasa. Semua kegiatan ditiadakan, termasuk pelayanan umum seperti Bandar Udara Internasional pun tutup, namun tidak untuk rumah sakit. Selanjutnya agama Buddha. Agama Buddha memiliki kitab suci yaitu Tripitaka. Kemudian memiliki tempat peribadatan yang disebut vihara dan memiliki pemimpin agama yang disebut biksu atau bikuni. Hari besar perayaan umat Buddha yaitu Hari Raya Waisak. Hari Raya Waisak merupakan hari raya umat Buddha. Hari Raya Waisak dirayakan dalam bulan Mei pada waktu terang bulan untuk memperingati 3 peristiwa penting. Yang pertama yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha di Taman Lumbini pada tahun 623 sebelum Masehi. Yang kedua, Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha di Buddha Gaya pada usia 35 tahun pada tahun 588 sebelum Masehi. Yang ketiga, Buddha Gautama Parinibbana wafat di Kusinara pada usia 80 tahun pada tahun 543 sebelum Masehi. 3 peristiwa ini dinamakan Trisuci Waisak. Selanjutnya agama Konghucu. Kitab sucinya adalah Sisu Wujing. Tempat ibadahnya yaitu Litang atau kita sebut Klenteng. Pemimpinnya yaitu Jiao Sheng Wenshi. Hari besar yang dirayakan oleh umat Konghucu yaitu salah satunya Tahun Baru Imlek. Tahun Baru Imlek merupakan perayaan yang terpenting bagi orang Tionghoa. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai pada hari pertama bulan pertama dan berakhir dengan Cap Gomeh pada tanggal ke-15. Itulah anak-anak keragaman agama di Indonesia. Cukup sekian dan terima kasih.